Apa jenis lingkungan sosial yang kakak cari ketika kakak itu merasa sedang stres, sedang down gitu. Dan juga di saat teman kakak itu ada yang sebaliknya, ada yang down, stres, nanti tetap curhat, itu apa yang kakak lakukan? Oke, kalau buat aku ya dukungan sosial. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa itu yang utama sih orang tua ya, orang tua. Cuma kan aku sendiri kan nggak mungkin bilang kayak aku stres, aku capek, itu enggak sih. Jadi kalau Iya, tipikal orang beda-beda. Ada yang orang yang setiap hari itu telepon, cerita, curhat, nangis gitu. Tapi kalau aku enggak, yang penting aku minta doanya gitu aja udah. Terus ngepap lagi ini mungkin gitu doang, sama kayak tanya-tanya dikit atau telepon, ya nanya kabar dan lain sebagainya. Tapi enggak yang terlalu yang seperti itu, karena aku juga mau mereka khawatir dan sebagainya. Terus mungkin yang kedua, karena aku kuliah jauh ya, di sini aku ya ketemunya setiap hari sama teman, ya setiap hari sama teman ya. Mungkin di sini aku bisa mencari teman-teman yang bisa jadi tempat aku cerita, yang bisa aku minta sarannya. Nah, jadi satu hal yang bisa di-highlight di sini adalah teman-teman harus mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa dipercaya gitu. Jadi jangan sembarang memilih teman, karena itu lingkungan kalian ya, itu yang bakal mempengaruhi diri kalian sendiri. Jadi bijaklah memilih teman. Nah, di sini aku memiliki dukungan dari teman juga. Misalnya aku capek, aku letih, aku butuh curhat, ya aku curhatnya sama mereka. Terus kalau ada teman aku yang butuh curhat dan sebagainya, ya itu juga sama. Sekali ke aku, ayo cerita sini gitu, kita ngobrol atau kita healing bareng buat refreshing, itu juga bisa. Jadi kita harus memiliki lingkungan sosial yang positif yang bisa mendukung kita. Pokoknya kalau ada masalah jangan dipendam ya guys ya. Pokoknya cerita aja gitu, lepaskan semuanya gitu. Dan juga ya tetap jadi be yourself. Menurutku juga kalau mau cerita bisa sama orang yang lebih dewasa, samping atau dosen ya mungkin. Nah, bagaimana cara kakak untuk menjaga keseimbangan antara mental kakak tetap stabil dengan kesibukan yang padat ini? Oke, jadi di sini biar seimbang ya antara kesibukan, ya tuntutan dengan diri aku sendiri. Jadi di sini pentingnya adalah mahasiswa itu kan identik dengan sibuk ya. Entah itu sibuk berorganisasi, sibuk kuliah, bahkan ada yang sampai magang kerja. Jadi kan benar-benar menyita waktu banyak ya dari kesehariannya. Terus aku juga melihat banyak mahasiswa yang mereka itu kurang spend time buat diri mereka sendiri, kurang waktu untuk diri mereka sendiri. Jadi misal mereka makannya itu nggak teratur, misalnya nih, itu juga kan jadi penyakit untuk diri mereka sendiri gitu kan. Nah, kalau buat diri aku sendiri, sebisa mungkin I know myself dulu. Jadi sebisa mungkin aku tahu diri aku sendiri dulu. Yang seperti aku bilang sebelumnya, aku harus tahu kapasitas aku, maksimalnya itu, kesibukannya itu seperti ini. Kalau udah di lewat kapasitas aku bakal kurang, misalnya kurang makan, kurang istirahat dan lain sebagainya. Jadi gimana pun kesibukannya, aku harus punya waktu untuk diri aku sendiri. Kalau misalnya aku udah nggak bisa menyisihkan waktu untuk diri aku sendiri, berarti aku udah over. Cara menjaga diri aku biar biar seimbang gitu. Berarti benar ya kak ya kata-kata kita tuh harus peka dulu sama diri kita sendiri, baru kita peka terhadap orang lain. Lalu kakak ada nggak tips atau saran buat mahasiswa baru saat ini yang sedang proses beradaptasi dengan dunia perkuliahan? Kan pastinya kan dirasakan mahasiswa baru, terutama saya sendiri karena masih maba juga terasa berat gitu. Awal-awal masuk semester itu kok udah terus kayak banget sama hidup ini. Oke, buat teman-teman mahasiswa baru ya, kan banyak banget pasti hal yang perlu diadaptasi kan. Mulai dari kuliah, pendidikannya, misalkan dari sekolah yang seperti ini, kuliah yang seperti ini, dari pertemanan juga yang berbeda kan pastinya. Kalian bakal bertemu dengan banyak banget orang yang beda-beda jenisnya di kuliah. Kalian juga karakternya, kalian juga bakal ketemu sama dosen, ketemu sama cutting,
Terus juga buat mahasiswa yang merantau, mereka bakal beradaptasi sama lingkungan baru, sama masyarakat di situ. Mereka juga kan hidup tanpa orang tua lah istilahnya. So many things yang kalian harus adaptasi dan kalian harus tahu bahwa kalian tidak sendiri, ya kan? Lebih dari beribu-ribu mahasiswa itu mereka merasakan hal yang sama dengan kalian. Nah, gimana caranya adalah kalian tetap mempertahankan kewarasan kalian sendiri, ya kan? Jangan sampai kalian tiba-tiba down yang terlalu berlalu dan sebagainya. Sebisa mungkin kalian mencari tumpuan. Misalnya awal-awal kalian belum punya teman, mungkin kalian bisa apa-apa tuh ke orang tua dulu, yang nggak masalah. Atau kalau mulai ke sini, kalian bisa mulai mencari teman yang bisa kalian ajak dan sebagainya. Pokoknya jaga diri kalian biar gak stres dulu di awal-awal. Intinya proses adaptasi itu memang benar, tapi percayalah teman-teman bahwa itu semua adalah proses belajar kita untuk menjadi lebih baik ya kak ya mas. Ya, oke, berarti kesimpulannya kita juga harus mengetahui tentang apa itu kesehatan mental dan cara-cara untuk menjaga kesehatan mental itu seperti apa. Terus kita bisa mengetahui karakter dan juga latar belakang teman-teman kita yang berbeda, karena di perkuliahan itu kan campur gitu lah, teman dari daerah ini, bahasa ini, budaya ini, dan juga mungkin kebiasaan yang belum kita ketahui dan sangat berbeda gitu pastinya. Dan yang terutama kita juga harus bisa peka terhadap diri kita sendiri bahwa kita itu kemampuan kita itu seberapa, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, apa yang kita bisai dan juga tidak kita bisai, supaya kita itu bisa terus sehat dan juga terus lancar semangat dalam menjalani hari-hari kita beraktivitas, terutama untuk mahasiswa pada saat masa berkuliah ini sampai selesai. Ya mungkin aku ada last opinion ya buat teman-teman. Ini sebagai saran juga. Jadi buat teman-teman semuanya, sobat Kompres, pernah dengar kata the power of mindset. Jadi mindset itu sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri, terutama pada kesehatan diri kita. Nah, kalau misalnya kita punya mindset yang positif, maka yang outputnya itu akan positif juga. Tapi kalau kita punya mindset yang negatif terhadap diri kita sendiri, maka ya outputnya juga negatif. Misalnya, aku berpikir bahwa aku nggak bisa ya, maka aku nggak bisa. Tapi kalau mindset aku bisa nih, aku belajar, aku lebihan, ya kalian bisa gitu. Nah, mindset ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kalian akan menghadapi banyak banget masalah ya. Banyak banget masalah, banyak banget jenis hal-hal yang kalian hadapi di dunia perkuliahan ini. Dan semuanya bergantung kepada bagaimana kalian itu melihat sesuatu dari POV kalian sendiri, ya kan? Misalnya, aku memandang orang lain ya, misalnya orang yang kurang baik. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa, iya apa sih dia ini gini gitu kan? Terlalu memusingkan dia yang jelas-jelas kita tidak bisa kontrol gitu kan? Dibandingkan dengan, oh ya udahlah biarin gitu. Ya dia punya pemikiran sendiri, punya hak untuk berbicara, untuk berpendapat. Kalaupun kita nggak setuju dengan pendapatnya, ya biarkan aja gitu. Nggak usah terlalu memusingkan hal yang tidak bisa kita kontrol dengan pikiran kita gitu. Jadi itu mindset kalian itu juga penting banget buat kesehatan. Mestinya kalau semua hal positif, misalnya kesehatan kita itu baik, pikiran baik, berarti hidup kita akan selalu sejahtera gitu ya kak ya. Insya Allah akan baik-baik saja. Iya. Mungkin Kak Nasya ada motivasi untuk teman-teman sobat Kompres dan juga untuk mahasiswa baru yang sedang beradaptasi dengan masa perkuliahan ini, boleh mengutip dari quotes buku, puisi atau tokoh-tokoh terkenal. Mungkin ini dari diri aku sendiri ya, buat teman-teman. Dijaga kesehatannya, ini yang paling penting. Jadi apapun yang terjadi, tetap dijaga kesehatan mental maupun fisiknya. Karena banyak banget kasus mahasiswa yang mereka sakitan, mereka stres berat, apalagi sampai kasus yang tadi di awal sampai bunuh diri. Intinya adalah
pesan aku, motivasi aku buat teman-teman jaga kesehatan. Karena apa? Kalian di sini berjuang. Kalian adalah harapan dari orang tua kalian. Jadi mau gimana pun ingat lagi, kembali lagi ke situ. Suksesnya kalian adalah hadiah buat orang tua. Di kota ada bunga kenanga, wanginya harum sekali. Terima kasih buat Kak Nasya, Ian, dan sampai jumpa lagi. Bye bye teman-teman sobat Ompret.